kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum kita berdiskusi, Bang Gaudens, kita ingin mencari tahu dulu dari narasumber kita, karena beliau ini juga orang yang berkecimpung di bidang riset dan juga mungkin survei juga ya. Ya, berkompeten. Berkompeten, tapi tidak abal-abal karena mau muncul. Kita telah terhubung dengan Profesor Hamdi Muluk, pakar psikologi politik yang sekaligus adalah anggota Dewan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi. Prof. Hamdi, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Ya, Prof. Hamdi, ini terus terang saya heran karena tadinya saya pikir sejak 2014 sudah tidak ada lagi lembaga survei abal-abal, tapi kelihatannya masih ada. Pertanyaan pertama saya, dari sekian lembaga survei yang mengaku dirinya lembaga survei, itu ada berapa persen sih Prof yang kelihatannya abal-abal atau tidak mau berhimpun di dalam asosiasi? Sebenarnya sedikit, ya. Kalau Sedikit. dari Persepi itu ada 30 lembaga yang umumnya lembaga besar sudah mau berhimpun. Nah, ada Oke. 1, 2, 3 lembaga nggak mau berhimpun. Ada lagi asosiasi yang lain, AROPI, itu ada kalau nggak salah sekitar 4-5 berhimpun juga di situ. Nah, umumnya kemarin yang menjadi heboh di publik itu umumnya yang tidak berhimpun memang. Jadi yang ciri-cirinya begini, biasanya mereka bikin survei memang dadakan gitu loh, kalau ada musim-musim pilpres itu betul begitu. Setelah itu berhenti lagi begitu. Nah, bagi saya penting bagi publik untuk mengenali ciri-cirinya. Biasanya yang abal-abal itu memang tidak mau berhimpun di bawah perhimpunan, karena kalau di perhimpunan kalau ada yang mencurigakan, Dewan Etik itu boleh memeriksa, menginvestigasi, mengaudit keanehan-keanehan itu. Ya, kalau ada kekeliruan kita berikan sanksi. Nah, kedua dilihat kalau hasilnya agak aneh-aneh, berbeda jauh dari 4-5 lembaga lain yang sudah terbukti kredibel, kemungkinan memang yang aneh-aneh ini yang bermasalah. Dan bisa kita lihat rekam jejaknya di masa lalu, ya. Nah, siapa yang melakukan penelitian? Apakah di masa lalu pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan kekacauan juga hasilnya yang ngawur begitu. Itu bisa kita cek, bisa di Google sebenarnya. Ya. Terus lihat kredibilitas lembaganya. Ya. Oke, Prof. Hamdi, kalau orang yang mengaku dirinya lembaga survei tapi tidak mau berhimpun di dalam perhimpunan atau asosiasi, itu kan tidak bisa dikenakan sanksi, Prof. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kegiatan penelitian ilmiah ini, itu adalah bagian dari kebebasan akademik, ya, dan bagian dari juga kalau Anda mengaparkan hasilnya bagian juga dari kebebasan berpendapat sebenarnya. Jadi memang tidak boleh dilarang-larang. Oke, itu yang pertama. Tapi bahwa kalau mereka memaparkan hasilnya itu, dalam dunia ilmiah itu terbuka ada prinsip keterbukaan. Jadi orang boleh periksa, orang boleh pertanyakan, orang boleh diskusikan, orang boleh seminarkan, dan boleh dibicarakan. Dan sebenarnya tujuan kami berorganisasi supaya profesi peneliti ini bisa dikontrol dengan prinsip kolegial. Jadi kolega-koleganya bisa menelaah, meneliti, memeriksa. Nah, itu lebih efektif misalnya di dalam organisasi profesi itu ada majelis kehormatan atau majelis etik, dewan etik. Itu yang memeriksa nanti. Prof. Hamdi, kalau ada lembaga yang mengaku survei tapi tidak bisa dipastikan validitas atau profesionalitas dia, itu termasuk pembohongan publik tidak, Prof? Nah, sebenarnya ketika dia sudah pernah di masa lalu juga melakukan mempublikasi hasil yang salah, itu bisa kita kategorikan pembohongan publik juga sebenarnya, ya. Dan itu bisa diadukan tidak, Prof? Nah, pembohongan publik, saya nggak begitu paham ya. Saya bisa enggak, tapi pengalaman kita 2014 dulu, ada koalisi masyarakat sipil melaporkan lembaga survei itu, tapi proses hukumnya di polisi dikatakan tidak cukup kuat dasar hukum untuk membawa ke area pidana begitu. Oke. Jadi tidak, maksud bagi saya saya begini, Prof. Hamdi, kalau ini kan kalau dibiarkan terus, surveyor atau lembaganya yang abal-abal ini kan akan mendiskreditkan ataupun
jangan-jangan nanti membuat orang tidak lagi menghormati lembaga survei yang resmi. Kenapa tidak asosiasi lembaga survei yang resmi yang menggugat ataupun mengadukan lembaga survei abal-abal ini, Prof? Saya waktu itu sempat mencari itu tidak ketemu dasar hukumnya, undang-undang apa yang kita mau pakai itu. Baik. Gitu. Kalau Anda mau pidanakan terus ada dasar undang-undangnya yang dilanggar, undang-undang apa yang dilanggar begitu. Baik, nah, Prof mungkin Hamdi, ke depan kita perlu merumuskan itu mungkin kalau dirasa perlu. Iya, harus diproses ke depan ya. Terima kasih Prof Hamdi Sama-sama, sudah mencerahkan kami pagi ini. Semoga tidak ada lagi lembaga survei abal-abal. Prof Hamdi Muluk, terima kasih. Selamat pagi. Nah, repot tuh Bang Gaudens ketika tidak bisa juga, tidak ketemu dasar hukum untuk mengadukan supaya kemudian tidak ada lagi survei abal-abal tuh bagaimana, Bang? Ya, memang pengaturan tentang lembaga survei yang terkait dengan pemilu itu adanya di Undang-Undang Pemilu. Oke. Tetapi di Undang-Undang Pemilu itu khususnya dari pasal 448 sampai 450 itu pengaturannya itu lebih terkait dengan bagaimana lembaga survei melakukan survei untuk kepentingan pemilu. Karena itu ada kewajiban 30 hari sebelum hari pencoblosan itu harus melaporkan dan persyaratannya pelaporan itu banyak sekali sampai kepada pendanaan harus berbadan hukum di Indonesia, tidak bisa berbadan hukum asing dan tidak boleh dibiayai oleh asing. Itu jelas sekali di PKPU nomor 10 tahun 2018. Itu artinya pengaturan yang terkait dengan publikasi, melakukan riset dan publikasi kepemiluan itu hanya pada masa pemilu itu sendiri. Di luar masa pemilu itu tidak. Nah, atau dengan kata lain begini, Leon. Sebelum tanggal 19 Maret, sebetulnya tidak ada undang-undang, aturan yang mengatur tentang lembaga-lembaga survei itu. Jadi setelah dia melapor kepada KPU, baru terkena dengan pasal 448 atau di pasal 29 di PKPU nomor 10 2018. Jadi sampai 19 Maret dari sekarang kita bicara ini, bebas saja orang mengaku lembaga survei dan memberikan hasil surveinya? Ya, bebas dalam pengertian mereka itu bekerja sebagai lembaga publik yang dasarnya itu adalah kepercayaan masyarakat. Masyarakat boleh percaya, boleh tidak atas hasil survei lembaga-lembaga tersebut. Kalau memang tidak ada pengaturan khusus tentang mereka, tidak ada undang-undang yang mengatur mereka gitu. Nah, masalahnya kan masyarakat ini untuk yang masih relatif objektif begitu, tidak fanatis terhadap salah satu paslon, kan biasanya juga bingung, Bang. Ketika ada survei A mengatakan nomor 1, lembaga survei B mengatakan nomor 2, cara untuk membedakan atau memvalidasi yang mana nih lembaga survei yang bisa didengarkan, dipercaya, bagaimana? Ya, kan di editorial dikatakan basis dari survei itu adalah ilmiah. Kalau basisnya ilmiah, salah satu syarat keilmiahan itu dengan metode yang sama dilakukan oleh lembaga yang berbeda, mestinya hasil sama. Kalau metodenya sama. Karena bahannya sama itu bahannya sama ya. Nah, akan tetapi kalau dari 10 hanya 1 yang berbeda, 9 lainnya sama, 1 berbeda, tentu bukan yang 9 yang salah, tapi yang 1. Masalahnya bagaimana dalam tanda petik membantu calon pemilih supaya tidak dikacaukan oleh yang katanya abal-abal ini, karena belum ada dasar hukumnya tadi kata Prof Hamdi Muluk. Kita akan bicarakan di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kalau bicara soal lembaga survei abal-abal, tadi Prof Hamdi Muluk mengatakan belum ketemu aturan hukum yang bisa menjerat mereka. Nah, ini berarti berbahaya sekali dong, kecuali nanti ya setelah 19 Maret sampai 19 April. Itu bagaimana? Setelah 19 Maret atau terkait dengan kepemiluan itu kan syaratnya tadi mendaftarkan diri ya. Nah, kalau dia melakukan perbuatan kesalahan yang dianggap oleh masyarakat itu salah, masyarakat mekanismenya itu masyarakat bisa melaporkannya ke Bawaslu. Ke Bawaslu dulu. Dari Bawaslu baru bisa menentukan apakah laporan ini akan ditindaklanjuti oleh KPU dengan pembentukan Dewan Etik. Dewan Etik itu 5 orang, ada dari perguruan tinggi, ada dari lembaga survei, ada dari tokoh masyarakat. Kalau dianggap
tidak perlu dibentuk Dewan Etik berdasarkan pasal 31 PKPU 10 2018 itu diserahkan kepada asosiasi. Nah, pertanyaannya, kalau lembaga yang diadukan itu tidak masuk di dalam asosiasi, apakah asosiasi berhak untuk Tidak bisa. Nah, karena itu di dalam editorial dikatakan mestinya KPU itu memblacklist seluruh lembaga-lembaga yang tidak berhimpun di dalam asosiasi. Asumsinya mereka itu tidak patut dipercaya, tidak layak dipercaya karena survei-survei mereka itu tidak bisa divalidasi. Minimal ketika masyarakat tahu daftar-daftar yang masuk ke dalam blacklist, ya tidak mau mendengarkan lagi gitu ya, tidak bisa dipengaruhi lagi. Tidak bisa mempengaruhi masyarakat dan juga media massa tidak perlu mengutipnya. Tetapi kalau kemudian itu tidak dilakukan KPU, Bang, itu bagaimana? Ya kalau itu pun tidak dilakukan oleh KPU, masyarakat itu mesti cerdas melihat rekam jejak bahwa ada 4 lembaga survei pada 2014 yang benar-benar fatal kesalahannya. Dan sekarang ada lembaga yang berganti nama, direkturnya tetap sama misalnya. Itu yang mesti diteliti benar-benar oleh masyarakat. Apakah orang-orang yang bergerak di lembaga survei yang mereka yang tidak masuk di dalam asosiasi itu adalah orang-orang lama yang berganti baju. Gitu. Kita akan mencoba mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Padang, Sumatera Barat. Ada Pak Boy Lestari. Pak Boy, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Boy. Bagaimana Pak Boy? Survei abal-abal nih Pak. Ya, sepertinya survei abal-abal ini perlu juga. Perlu apa Pak? Perlu juga, setidaknya untuk penyeimbang KPU. Perlu ada juga maksud Bapak begitu Pak? Ya, penyimbang KPU, tapi survei mereka itu tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran, tapi penyeimbang KPU supaya adil boleh. Bukankah malah menyesatkan masyarakat Pak karena surveinya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan Pak Boy? Bisa juga menyesatkan masyarakat, tapi kita lihat mereka ini kan lagi panen ini Pak. Maksudnya Pak? Dia setiap pileg, pilpres, pilkada ini kan mereka ini kan salah satu proyek mereka. Motivasi ekonomi berarti ya? Ekonomi mereka main di situ. Tetapi mereka ini tidak bisa jadi ukuran untuk kita. Ukuran kita tetap KPU. Lalu yang kedua, kedaulatan itu kan di tangan rakyat Pak Leo. Siapa yang akan menang, apakah 01, apakah 02. Itu sudah ada di hati rakyat. Lalu yang ketiga, kita berharap KPU ini betul-betul jurdil dia. Sehingga masyarakat puas siapa yang akan dipilih. Seperti itu Pak Leo. Baik. Terima kasih Pak Boy untuk pendapat Anda dari Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Boy Lestari. Di belakang Pak Boy Lestari ada Pak Sunarto di Jambi. Pak Sunarto, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi orang yang peduli kondisi saat ini. Namanya juga abal-abal. Kalau kita pusing ngurusi abal-abal, kita ikut abal-abal, rusak republik ini. Salah kita. Bagaimana Pak? Tapi Pak Sunarto, ada loh Pak masyarakat yang terpengaruh Pak dengan survei abal-abal ini. Mungkin karena kurang pengetahuan, kurang pendidikan mungkin ya. Itu bagaimana Pak? Mungkin dia kurang kerjaan, mau nimbrung-nimbrung gitu Pak. Jadi kita yang orang waras ya, nggak usah ikut acuh aja Pak. Kalau abal-abal kok diurusi Pak. Nanti rugi kita tenaga waktu dan macam-macam gara-gara abal-abal. Acuh aja Pak. Masih banyak orang yang lebih percaya yang tidak abal-abal. Jadi diacuhkan saja begitu ya Pak Sunarto ya? Acuh aja Pak, acuh. Tanpa itu pun kita sudah pusing, apalagi ngurus abal-abal. Ya Pak ya. Saya abal-abal tidak diurusi Pak. Mudah-mudahan mereka itu sadar-sadarnya bahwa abal-abal itu
anggap aja orang gila, Pak. Nggak ada pekerjaan, Pak ya. Oke. Ya. Baik. Mudah-mudahan Terima kasih. teman-teman Ya. tidak setuju dengan abal-abal, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sunarto di Jambi untuk pendapatnya. Tidak usah diperhatikan, diacukan saja kata Pak Sunarto. Kita akan beralih ke Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Golden Shoes. Selamat pagi. Bagaimana Saya nih Pak ketahui. survei abal-abal? Saya ingat waktu tahun 2014 Bung Leo. Ya. Dan malah pihak yang KO itu sudah bikin pesta katanya. Iya, jadi abal-abal juga Pak. Oh, abal-abal. Tapi begini, pada intinya saya ingin katakan pagi hari ini bahwa survei abal-abal itu ada yang namanya kelompok survei by design, ada yang by order. Nah, kedua-duanya ini memang tujuannya adalah ada dua hal. Bagaimana kelompok mereka mempengaruhi masyarakat bahwa dan mempengaruhi juga penyelenggara bahwa mereka lah yang di atas. Dan yang keduanya bahwa survei abal-abal ini kan tujuannya kan UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, siapa sih yang tidak mau duit? Nah, oleh karena itu saya kira solusinya bagi kita ini yang paham Bung Leo harus memberikan penjelasan, memberikan pembekalan kepada masyarakat bahwa inilah yang sebetulnya lembaga survei yang baik. Yang tidak baik ya itulah yang kita juga informasi bahwa jangan ikut, jangan lihat, jangan dengar ini. Nah ini tugas kita semua termasuk media massa, termasuk juga media elektronik yang namanya miliknya Pak Surya Paloh ini. Harus gencar. Aduh, sayang sekali terputus, tapi kita sudah menangkap maksud Anda Pak Vence. Terima kasih Pak sudah berpendapat dari Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence masih ada pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Gadensus. Selamat pagi Pak, silakan Pak Edward. Tujuan survei itu yang pertama, seseorang untuk mencalonkan diri untuk tampil, dia akan melihat elektabilitas dia, itu tujuannya. Tapi sekarang beda. Ada tujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya memilih dengan menyatakan bahwa ini yang akan menang. Nah, ini berpengaruh bagi masyarakat, untuk masyarakat tertentu, karena kurang informasi, ini sangat berpengaruh. Tapi masyarakat yang lain kan memilih berdasarkan rasional, berdasarkan track record. Tapi ada pemilih-pemilih yang masih terpengaruh dengan ini. Kita sesalkan bahwa survei itu adalah suatu teknologi, suatu ilmu. Kalau sudah mengkhianati disiplin ilmunya, yang seperti dikatakan oleh Pak Vence cuma karena dibayar by order, ini kita sangat sesalkan. Seorang yang ilmuwan itu harusnya punya integritas, punya jati diri. Dia harus menghargai ilmu yang dia miliki. Itulah gunanya ada asosiasi, sudah ditangkal oleh KPU dengan satu asosiasi. Kalau mereka sudah jelas-jelas tidak mau masuk asosiasi, ya perlu tanda tanya besar, ada apa? Ini pasti itu surveinya abal-abal. Kita sesalkan kenapa? Ini akan memecah belah masyarakat. Nanti mendegenerasi KPU sendiri. Kenapa? Seolah-olah ada kecurangan seperti 2014. Perhitungan kami dia menang. Tapi kenyataannya kalah ini. Sampai sekarang gaung itu masih diembuskan. Masih diembuskan sampai sekarang. Nah ini yang kita sesalkan. Cobalah jadi manusia itu berpikir untuk kepentingan bangsa. Bukan kepentingan sesaan. Bukan kepentingan golongan. Itu yang kita harapkan Pak Edward, dari 2014 sampai sekarang kan masih ada Pak yang abal-abal. Dan itu kan membohongi masyarakat. Solusinya apa ya Pak untuk menghilangkan orang-orang pembohong ini Pak? Sebenarnya DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat kan sudah mengantisipasi. Mereka buat aturan. Sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdi Muluk tadi, tidak ada pasal yang bisa menjerat mereka. Buat aturannya, lindungi, bikin payung hukumnya bahwa ini nggak boleh gitu loh. Karena tapi sebenarnya bisa informasi yang menyesatkan, kebohongan publik sebenarnya bisa dimasukkan ke sana. Nah kita sesalkan itu tadi, jangan sampai KPU nanti delegitimasi bahwa tidak jujur, itu aja. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Edward. Para pemirsa melihat bahwa sebetulnya kalau mau bisa untuk membuat kemudian hasil survei abal-abal ini tidak mempengaruhi masyarakat. Tapi sekali lagi Bang Gaudens, kalau kemudian tidak ada dasar hukum untuk menjerat mereka yang jelas-jelas melakukan kebohongan, ya nanti kita jangan-jangan masih melihat bahkan setelah 19 Maret pun
mereka misalnya tidak mendaftarkan diri, itu tetap saja memberikan hasil survei yang tidak benar juga. Ya, pada 19 Maret itu, setelah 19 Maret sampai pemilu 17 April, itu tidak boleh ada lembaga survei yang merilis hasilnya di luar yang melaporkan kepada KPU. Karena itu kewajiban, keharusan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada perbedaan antara lembaga survei di Indonesia dan Amerika. Kalau di Amerika itu, lembaga survei itu boleh menjadi bagian dari kampanye. Oh, tim kampanye maksudnya? Tim kampanye, ya. Tetapi di Indonesia, di dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU 10 2018 itu tegas dikatakan bahwa lembaga survei itu harus independen. Karena itu ketika merilis hasil survei tidak boleh merugikan atau menguntungkan satu pihak. Itu berarti dia harus independen. Termasuk pendanaannya tidak boleh dari salah satu paslon itu? Boleh saja, tetapi dideklarasikan, diberitahukan, disampaikan kepada masyarakat. Disampaikan kepada masyarakat. Itu ada kewajiban-kewajiban yang, ada banyak sekali kewajiban yang diatur di pasal 29 sampai 31 di PKPU 10 2018. Nah, tapi gini Leo, survei itu, hasil survei itu harus dianggap sebagai cermin. Untuk melihat apakah kinerja mereka yang berkompetisi ini bagus atau tidak, itu kan tergambar dari survei. Akan tetapi yang banyak terjadi di Indonesia itu, memang benar survei itu dijadikan cermin, tetapi ketika buruk rupa di cermin itu, cerminnya yang dibelah. Surveinya yang dibelah gitu kan. Ini surveinya dipilih-pilih berarti. Ya, dipilih-pilih. Bahkan ada partai politik yang secara tegas mengatakan kami tidak percaya lagi dengan lembaga survei. Dan mengagung-agungkan survei internal yang mengatakan dukungan kepada kami itu jauh lebih besar. Tetapi tidak pernah diberitahukan lembaga mana yang melakukan survei dan berapa besarnya. Iya. Bicara soal survei abal-abal ini Bang, tadi seperti yang saya usulkan ke Prof. Hamdi Muluk, sebetulnya kan kalau dibiarkan terus, nanti itu kan bisa menggerus kepercayaan kepada para pihak, para periset survei yang sungguh-sungguh, yang benar-benar menggunakan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah tidak bisa misalnya mereka saja yang menggugat pihak-pihak ini supaya keagungan profesi riset itu tetap bisa dipertahankan? Ya, persoalan begini Leo, untuk mengatakan sesuatu itu salah atau benar, baik atau buruk, tentu ada parameternya. Ada standarnya. Standarnya itu baik buruk itu kan standarnya ada pada kode etik di asosiasi itu. Kalau sebuah lembaga tidak terdaftar di dalam asosiasi, bagaimana mungkin dipaksakan untuk mematuhi kode etik yang bersangkutan? Memang ke depan itu ketika banyak lembaga survei, memang perlu ada pengaturan hukumnya. Nah, itu dia rambu untuk calon pemilih Bang Gauden supaya mereka tidak bisa disesatkan oleh survei abal-abal. Seperti apa akan kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita Bang Gauden. Kalau kita melihat memang belum ada aturan hukum yang jelas untuk menjerat lembaga survei abal-abal, tapi kita harusnya bisa memberikan rambu-rambu ya kepada para masyarakat, kepada calon pemilih, yang mana survei yang bisa dipercaya, yang mana yang tidak. Itu secara sederhana, secara mudah, bisa tidak kita membedakan lembaga survei mana nih yang sungguhan, yang mana yang abal-abal? Ya, paling mudah untuk menilai itu yang pertama itu dari rekam jejak ya. Rekam jejak. Jadi apakah lembaga survei itu pernah berbuat kesalahan fatal atau tidak sebelumnya? Di masa lalu ya? Di masa lalu. Yang kedua, yang perlu dilihat itu apakah lembaga survei itu konsisten merilis hasil surveinya atau tidak. Atau dengan kata lain, apakah lembaga survei itu munculnya musiman. Musiman setiap kali ada pemilu baru muncul dia. Setiap kali ada pemilihan kepala daerah baru muncul lembaga. Yang munculnya tiba-tiba hanya di saat pemilu atau menjelang pemilu, terus setelah itu vakum, hilang begitu? Ya, tidak ada kegiatan, tidak pernah meriliskan kegiatan, tiba-tiba muncul. Dan yang paling penting itu ketika diketahui ada kesalahan pada masa lalu, apakah orang-orang yang terlibat di dalam lembaga yang salah di masa lalu itu juga bergerak pada lembaga sama atau berbeda pada saat ini. Ketika dia hanya berganti baju tetapi hasil surveinya tidak menunjukkan hal yang signifikan,
tentu lembaga-lembaga seperti itu tidak perlu dipercaya lagi. Lembaga survei yang abal-abal ini bisa tidak sih diadukan oleh masyarakat, misalnya kelompok masyarakat, atas dasar misalnya tadi yang diusulkan Pak Hamdi Muluk, misalnya kebohongan publik begitu? Ya, undang-undang yang bisa mengatur itu yang pertama itu bisa lewat KUHP misalnya, akan tetapi syaratnya itu kan harus menimbulkan keonaran. Sama seperti dugaan kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait yang yang sekarang sedang disidangkan itu. Deliknya itu karena menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah survei itu menimbulkan keonaran atau tidak? Agak susah ya untuk membuktikannya karena walaupun mungkin onar tapi kan di bawah permukaan biasanya kan kalau hasil survei ini. Ya justru itu. Tetapi yang paling penting dari hasil survei ini yang bisa terlihat kasat mata, ada orang-orang yang senang dengan hasil survei tersebut. Walaupun abal-abal, tetapi dia masih mampu menyenangkan tuannya. Diuntungkan. Tuannya itu tersenyum melihat survei yang padahal abal-abal tersebut. Karena apa? Karena yang dibutuhkan itu kan bukan fakta, tapi keinginan. Ada kesesuaian keinginan. Ketika ingin menang, di dalam survei itu yang disebut melayani yang bayar itu, dimenangkan, tentu itu membuat dia tersenyum gitu kan. Jadi minimal membuat orang tersenyum gitu. KPU selain kepada lembaga survei yang mendaftarkan diri tidak bisa berbuat apa-apa juga? Tidak bisa berbuat apa-apa. Memang ada sesuatu yang menarik terkait dengan lembaga survei. Kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah terbaru yang masuk di dalam paket kebijakan pemerintah itu, lembaga survei itu sekarang di Indonesia itu dibuka untuk asing. Tetapi di dalam pengaturan di Undang-Undang Pemilu itu asing nggak boleh masuk. Hanya berbadan hukum di Indonesia. Tentu ke depan ini karena ada perbedaan ini mestinya ada penyesuaian-penyesuaian, bahkan bila perlu itu harus dibuatkan undang-undang sama seperti ada undang-undang pers, ada undang-undang kedokteran untuk profesi-profesi tertentu yang punya yang punya keterkaitan dengan publik, mestinya dibuatkan undang-undang dan harus ada kode etiknya. Harusnya ada kode etiknya ya. Semoga masyarakat bisa tidak terpengaruh oleh yang abal-abal ini. Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, pihak-pihak yang tidak mau berhimpun dalam asosiasi tidak patut menyandang sebutan lembaga survei. Sejumlah lembaga survei membentuk Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi dan lainnya berhimpun dalam Asosiasi Riset Opini Publik atau AROPI. Sudah saatnya Komisi Pemilihan Umum menempatkan lembaga survei di luar asosiasi ke dalam daftar hitam. Masyarakat harusnya cerdas membedakan lembaga survei benaran dan lembaga abal-abal. Caranya adalah dengan menilik rekam jejak orang-orang di lembaga survei. Kalau sebuah lembaga tidak rutin mengeluarkan hasil survei, hanya melakukan survei itu jelang pemilu, patut diduga lembaga itu membela yang bayar dan hanya menyesatkan hak masyarakat untuk tahu. Semoga kita sama-sama menjadi pemilih yang cerdas. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.